Balik ke prediksi Qatar dan Ekuador, saya pikir pertandingan pertama selalu tidak mudah, selalu berhati-hati, takut salah. Jadi saya pikir kedua tim punya peluang yang sama untuk bisa menang, tapi saya lihat bahwa peluang Qatar untuk menang sedikit tipis di atas Ekuador. Jadi kalaupun menang angkanya skornya tipis 1-0, 2-1, tapi kecenderungan terbesarnya menurut saya adalah draw. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Lama saya tidak menjumpai rekan-rekan teman-teman Gocek Bung Toel. Mohon maaf karena segala kesibukan dan juga situasi sepak bola belakangan ini yang menurut saya polusi, yang menurut saya atmosfernya begitu banyak kepentingan, too much politik, sama seperti Piala Dunia juga yang sebentar lagi akan bergulir atau kick off di Qatar 2022. Jadi kali ini saya kembali menyapa teman-teman Gocek Bung Toel karena 3 hari lagi menuju kick off Qatar 2022. Piala Dunia edisi ke-22 dan untuk pertama kalinya di negara muslim country yang pertama kalinya, Qatar. Tentu penuh kontroversi, penuh skandal, penuh kritikan, penuh sorotan dari dunia terhadap Piala Dunia di Qatar ini. Bahkan mantan Presiden FIFA yang sebetulnya juga penunjukan Qatar terjadi di eranya Sepp Blatter, karena penunjukan Qatar tahun 2010 itu menganggap bahwa Qatar terlalu kecil untuk sepak bola. Menurut saya ini jadi makin kontroversial. Dan itulah yang membuat orang berpikir bahwa kenapa Piala Dunia kali ini menjadi agak berbeda dibandingkan Piala Dunia periode-periode sebelumnya atau episode sebelumnya. Hype-nya, euforianya terasa kurang, tapi saya pikir nanti memasuki kick-off-nya suasana akan berubah. Memang ini berbeda karena satu tadi ada banyak kontroversi, too much politik, sama seperti sepak bola Indonesia belakangan ini, too much politik, terlalu banyak politik. Tapi saya pikir Piala Dunia sendiri, eventnya sendiri adalah event yang paling ultimate. Jadi saya mau mengingatkan itu. Piala Dunia yang digelar sejak 1930 di Uruguay dan ini sekarang memasuki episode ke-22 di Qatar 2022 menjadi Piala Dunia edisi terakhir dengan finalis 32 tim karena 2026 finalisnya akan bertambah. Jadi ini sebetulnya adalah fase terakhir, milestone terakhir dari finalis yang 32 tim. Jadi kita akan melihat bagaimana Qatar yang membangun banyak stadium sehingga kemudian kalau dari sisi pembiayaan merupakan pembiayaan Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Hampir atau mencapai 220 miliar euro. Jadi bandingkan dengan Rusia 2018 yang hanya menghabiskan 14 miliar euro. Jadi sangat jauh karena memang Qatar membangun baru stadion-stadionnya. Tidak seperti negara lain yang infrastruktur stadiumnya siap sehingga kemudian tinggal dipoles, diperbaiki sana sini dan tidak terlalu menghabiskan biaya besar. Tetapi Qatar membangun stadion-stadion baru untuk Piala Dunia kali ini. Nah, kita akan nantikan karena bagaimanapun ini adalah event sepak bola paling ultimate, bahkan event olahraga yang paling megah, paling dahsyat, paling ultimate 1 bulan penuh. 20 November sampai 18 Desember nanti. Jadi ini kita akan melihat bagaimana kualitas sepak bola tentu berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya yang berlangsung di musim panas, di akhir musim atau di jeda antara musim. Tapi kali ini justru terjadi di musim dingin atau secara pesepak bola Eropa musim dingin karena jatuh di bulan November ke Desember. Jadi ini ada situasi yang lain, ada plus minus, ada persoalan cedera karena pemain sedang fokus di kompetisi. Ada persoalan yang menguntungkan juga bahwa pemain sebetulnya dalam peak performance atau dalam periode kompetisi, jadi secara intensitas mereka dalam intensitas kompetisi. Jadi kita mungkin akan melihat sebuah Piala Dunia dengan kualitas standar sepak bola yang lebih cepat,
lebih segar, intensitas tinggi. Karena bermain di tengah periode kompetisi. Berbeda jika Piala Dunia itu di jeda musim atau di off season, di musim libur yang biasanya di tengah tahun. Tapi kemudian kan orang berpikir, oh iya kehilangan euforianya di Indonesia sendiri sepertinya seolah sepi-sepi saja. Tapi saya yakin dalam hitungan hari, hitungan jam, dan 3 hari menuju Qatar, saat video ini saya tampilkan untuk rekan-rekan, saya pikir nanti akan mulai terus memuncak. Kualitasnya, euforianya, demam sepak bolanya, karena sepak bola saya pikir menjadi bahasa yang universal, terlepas dari Qatar 2022 penuh kontroversial. Apalagi dalam beberapa hari kemarin sebelum kick off Qatar 2022 muncul sebuah film dokumenter FIFA Uncover yang membuat persepsi banyak orang menjadi kurang positif terhadap sepak bola, terhadap FIFA. Tapi saya pikir eventnya itu yang harus kita jaga. Sepak bolanya yang harus kita jaga. Kita tetap akan menikmati sepak bolanya. Bisa jadi ini adalah Piala Dunia terakhir juga buat Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Mampukah mereka menyempurnakan karir sepak bola mereka dengan trofi Piala Dunia? Messi maupun Ronaldo. Dengan Portugal, Messi dengan Argentina. Bicara komposisi, sepertinya Amerika Latin dalam 4 episode terakhir Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018 lalu kalah oleh Eropa atau Piala Dunia dinominasi oleh Eropa. Terakhir Prancis, sebelumnya Jerman, sebelumnya lagi Spanyol, dan 2006 adalah Italia. Terakhir juara Piala Dunia dari Amerika Latin adalah Brasil 2022. Apakah Brasil akan mengincar atau menyempurnakan gelarnya menjadi yang ke-6? Ataukah Jerman mengejar Brasil sama-sama menjadi gelar kelimanya? Ini yang menarik. Atau Argentina dengan Messi-nya? Karena sekian lama menunggu gelar itu dan menjadi sebuah trofi yang akan melengkapi, menyempurnakan seorang Messi. Itu tetap menjadi sisi-sisi menarik dari sepak bola dari Qatar 2022. Pertandingan yang juga cukup bersahabat secara jam waktu di Indonesia. Lalu kalau kita lihat perbandingannya, maka Amerika Latin dengan 2 kekuatan utama Brasil dan Argentina, saya pikir akan dikeroyok oleh paling tidak 6 negara Eropa yang menjadi kekuatan tradisional dunia. Ada Jerman, ada Prancis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Portugal, dan juga Belanda. Catat 6 negara Eropa yang saya sebut dan juga 2 negara Amerika Latin, Argentina dan Brasil. Saya belum berani saat ini, terlalu prematur untuk bilang calon juara. Kita tunggu sampai nanti babak knockout Piala Dunia. Yang pertama saya mau kasih sedikit pembukaan adalah Qatar dan Ekuador. Jadi saya kasih prediksi sedikit. Dalam sejarah Piala Dunia, biasanya tuan rumah selalu lolos dari babak penyisihan grup. Satu-satunya tuan rumah yang tidak lolos dari penyisihan grup adalah Afrika Selatan di Piala Dunia 2010. Selebihnya tuan rumah selalu bisa lolos penyisihan grup. Pertanyaan besarnya, apakah Qatar bisa lolos penyisihan grup? Ini pertanyaan besar. Ini sangat bisa diragukan karena di grup A ada kekuatan utama dalam diri Belanda dan juga Senegal. Senegal juara Piala Afrika. Belanda saya pikir kekuatannya sedang balik lagi di tangan Louis van Gaal, pelatih kawakan, pelatih legendaris dari Belanda. Jadi Qatar cukup berat bersaing untuk lolos karena ada Belanda dan Senegal. Tetapi saya pikir Qatar walaupun berat tetaplah punya peluang kalau dia bisa bersaing dengan Ekuador dan Senegal. Senegal kebetulan Sadio Mane-nya cedera. Walaupun tetap diangkut dibawa ke Qatar 2022, tetapi kondisinya tetap akan diragukan. Dan jika Sadio Mane tidak bugar pada waktunya, maka itu akan menjadi keuntungan bagi tim manapun, bagi Belanda, bagi Ekuador maupun bagi Qatar. Balik ke prediksi Qatar dan Ekuador, saya pikir pertandingan pertama selalu tidak mudah, selalu berhati-hati, takut salah. Jadi saya pikir kedua tim punya peluang yang sama untuk bisa menang, tapi saya lihat bahwa peluang Qatar untuk menang sedikit tipis di atas Ekuador. Jadi kalaupun menang angkanya skornya tipis 1-0, 2-1, tapi kecenderungan terbesarnya menurut saya adalah draw. Ekuador lolos sebagai peringkat keempat di zona CONMEBOL, Amerika Latin, Amerika Selatan. Dari sisi pengalaman juga lebih punya pengalaman tampil di Piala Dunia. Ini Piala Dunia keempat bagi Ekuador, sementara bagi Qatar ini Piala Dunia pertamanya.
Walaupun dalam 2 bulan terakhir karena Liga Qatar sejak pertengahan September berhenti dan langsung pemain tim nasionalnya berlatih atau TC di luar negeri di Marbella Spanyol dan juga di Austria. Mereka menjalani banyak uji coba, 10 pertandingan uji coba internasional. Saya pikir mereka coba mengambil hasil maksimal. Prestasi Qatar terakhir adalah juara Piala Asia 2019. Pelatihnya asal Spanyol, asal Katalan, Felix Sanchez. Tidak punya pengalaman di klub, tapi sangat mengetahui sepak bola Qatar karena sejak 2006 Felix Sanchez bergabung sebagai salah satu pelatih di Aspire Academy. Jadi kalau Qatar itu yang paling terkenal atau backbone dari sepak bolanya namanya adalah Aspire Academy. Disitulah kerja keras sepak bola Qatar dan Felix Sanchez dianggap sebagai pelatih yang paling tahu sepak bola Qatar, meski sebetulnya mereka maunya Xavi Hernandez yang jadi pelatih Qatar di Piala Dunia kali ini. Tetapi situasi berkata lain, Xavi balik ke Barcelona sehingga kemudian pilihan jatuh pada Felix Sanchez yang memberikan gelar Piala Asia 2019. Tapi itu tadi prediksinya, saya pikir akan ketat karena pertandingan pertama tidak mudah. Mereka akan berhati-hati, ditonton jutaan orang yang akan menyaksikan pembukaan Piala Dunia sekaligus pertandingan pertama. Maka saya lihat bahwa Qatar Ekuador kecenderungan pertama adalah draw, tetapi kalaupun menang ada di pihak Qatar dengan kejutan tuan rumah bisa menang tipis 1-0 atau 2-1. Itulah informasi pembuka saya menyongsong Qatar 2022 yang hanya tinggal 3 hari lagi. Tetap bersama Gocek Bung Toel. Ingat, jadi solusi bukan polisi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.